Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendidikan non-formal berbasis pendidikan dasar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Haryani, dan rekan saya Ahmad Syamsuroji. Di sini saya akan menyampaikan pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Terus yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan non-formal. Pendidikan sebagai substansi dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan non-formal. Pertama yaitu fungsi pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, artinya apabila warga masyarakat tidak memiliki akses terhadap suatu pendidikan formal yang diputus sekolah dari pendidikan formal, maka ia dapat mengikuti pendidikan melanjutkan jalur non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal. Yang selanjutnya, pendidikan non-formal berbasis pendidikan dasar. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini, seperti PAUD pada umumnya, terus TK. Terus yang selanjutnya yaitu adalah pendidikan keaksaraan dalam pendidikan non formal. Yang pertama itu ada pendidikan keaksaraan dasar, yang kedua ada keaksaraan lanjutan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Syamsuroji. Kepadanya saya persilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamsuroji akan meneruskan penjelasan dari Mbak Eva, yaitu pendidikan non-formal berbasis pendidikan dasar. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dasar PAUD. Secara umum, pendidikan usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Pendapat lain menyatakan pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Jadi, PAUD adalah upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Tujuan dan ruang lingkup PAUD, yaitu tujuan PAUD pada umumnya adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan PAUD antara lain: 1. Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah atau DO. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, mengurangi angka buta huruf muda. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Dan yang kedelapan, meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Selain tujuan tersebut,
Adapun pendidikan keaksaraan dalam pendidikan nonformal. Pendidikan keaksaraan terdiri dari pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara Latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisis sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Adapun keaksaraan lanjutan, pengertian pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Adapun pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan yang setara SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, serta SMK yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Tujuan pendidikan kesetaraan menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD, MI, SMP, MTS, dan SMA atau SMK atau MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan dasar. Adapun meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD, MI, SMP, MTS, dan SMA atau SMK atau MA. Yang ketiga, membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha mandiri khusus paket C. Yang keempat, membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan karirnya dalam pekerjaannya khusus paket C. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi kami. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pendidikan nonformal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri peserta didik. Yang kedua, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang keempat, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian sesuai dengan undang-undang. Adapun pasal Undang-Undang 1945 pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pasal 27 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun pasal 31 ayat 1, setiap warga berhak mendapat pendidikan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya atau ada kesalahan dari kami dalam menyampaikan atau masih banyak kekurangan dari penjelasan-penjelasan yang kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.